Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dalam renungan yang diadakan oleh Resort GKS Sampit pada hari ini Selasa tanggal 23 Agustus tahun 2022. Bapak Ibu Saudara umat Tuhan dimanapun berada, firman Tuhan untuk kita pada hari ini akan kita dengarkan dari kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 7 sampai ayat 13. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, segala pujian dan syukur kami naikkan kepada Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan memberkati kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar akan meneguhkan iman dan percaya kami, serta kesetiaan dan ketekunan kami mengiring Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai ayat 13. Dan tema firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini, teladan kesetiaan dan ketekunan jemaat Philadelphia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kota Philadelphia adalah kota yang didirikan oleh seorang raja bernama Eumenes. Dan raja ini sangat mengasihi saudaranya. Karena itu Philadelphos arti harafiahnya adalah orang yang mengasihi saudara laki-lakinya. Dan kota ini kemudian disebut dan diberi nama Philadelphia, yaitu kota kasih persaudaraan. Saudara, menarik bahwa kota ini masih ada sampai sekarang, yaitu kota Alaşehir yang berada di Turki. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat Philadelphia adalah salah satu jemaat yang tidak mendapatkan teguran karena jemaat ini berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan apresiasi dan pujian kepada jemaat di Philadelphia, dan melalui nas ini kita dapat melihat teladan hidup yang ditunjukkan oleh jemaat Philadelphia. Yang pertama adalah mereka menuruti firman Allah. Itu dapat kita lihat dalam ayat 8 dan ayat yang ke-10. Di sana kata menuruti itu dipakai dengan kata tereo, yang artinya menjaga atau memperhatikan firman Allah. Menjaga firman Allah agar tetap tinggal dalam hati dan memperhatikan firman Allah dengan kesungguhan hati. Saudara, inilah yang dilakukan oleh jemaat Kristen yang ada di Philadelphia, bahwa kehidupan yang mereka jalani adalah kehidupan menuruti firman Allah. Menuruti firman Allah berarti juga melakukan seperti apa yang Allah kehendaki. Teladan yang kedua adalah mereka memegang firman Allah. Itu dapat kita lihat pada ayat yang ke-11. Dapat dikatakan bahwa jemaat ini adalah jemaat yang menjadikan firman Allah sebagai kekuatan dan pegangan hidup mereka. Mereka hidup dalam ketaatan, tidak berubah, selalu berusaha serius untuk mempertahankan apa yang telah mereka peroleh, agar mahkota kehidupan yang dijanjikan itu tetap berlaku dan tidak terlepas dari mereka. Karena itulah pada bagian ayat yang ke-11 ini dikatakan bahwa mereka memegang apa yang menjadi atau apa yang mereka telah terima selama ini. Nah, atas kehidupan yang berkenan inilah
yaitu setia kepada firman Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan tidak menyangkal Tuhan Yesus meskipun mereka berada atau mengalami pencobaan dan penganiayaan, maka Tuhan memberikan janji-janji yang indah kepada mereka. Dikatakan bahwa Tuhan akan membuka jalan bagi mereka untuk memberitakan Injil Allah kepada setiap orang. Tuhan akan menaklukkan musuh-musuh mereka yang mencoba untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Tuhan juga akan melindungi mereka dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Dan Tuhan juga akan menjadikan mereka soko guru di bait suci Allah, yang artinya bahwa mereka menjadi tiang yang menopang bait Allah. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, sungguh luar biasa apa yang ditunjukkan dalam teladan kehidupan jemaat yang ada di Philadelphia ini. Karena itu apa yang dapat menjadi perenungan bersama bagi kehidupan kita pada masa kini. Yang pertama adalah bahwa kehidupan jemaat yang ada di Philadelphia ini seharusnya dapat memberikan inspirasi yang memotivasi dan mendorong satu semangat yang baru, semangat yang lebih baik bagi kehidupan jemaat ataupun gereja pada masa kini. Saudara, tidak dapat disangkal bahwa sebagai orang percaya kita akan menjumpai dan menghadapi banyak rintangan dan tantangan dan jalan yang tidak mudah untuk mengikuti Tuhan. Tetapi kita harus memiliki komitmen untuk hidup mentaati firman Tuhan dalam situasi apapun. Hidup menuruti firman Tuhan adalah wujud nyata bahwa kita bersandar dan mengandalkan Tuhan di tengah kelemahan dan ketidakmampuan kita. Penderitaan yang datang dalam hidup kita seharusnya justru menjadi sebuah batu ujian iman akan kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Karena itu pertanyaan kepada kita, apa yang menjadi tantanganmu saat ini? Apa kesulitan, apa penderitaan sebagai pengikut Kristus yang saudara hadapi saat ini? Saudara, mari tetap tekun dan setia kepadanya. Kuatlah di tengah-tengah kesukaran dan penderitaan yang kita alami. Tetaplah penuhi panggilan kita sebagai saksi Kristus dengan tetap berani menyatakan iman sebagai pengikut Kristus kepada dunia ini. Yang kedua, saudara, mari kita bangun terus kasih persaudaraan. Kasih menutupi kesalahan. Kasih menutupi dosa. Ini yang harus kita bangun. Punya hati yang peduli, punya hati yang mengasihi, mendoakan satu dengan yang lain dan saling menopang dan menolong. Saudara, jika kita melakukan semua ini, maka Tuhan akan membuka jalan kehidupan di mana tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Dan janji Tuhan kepada kita bahwa hidup kita akan seperti tiang yang kokoh. Karena itu Bapak Ibu Saudara, melalui bagian firman Tuhan hari ini, melalui teladan kehidupan kesetiaan dan ketekunan dari jemaat Philadelphia, biarlah tuntunan firman Tuhan inilah yang akan terus menyemangati kita untuk tetap setia dan tekun menjadi saksi Kristus demi kemuliaan namanya. Amin. Mari kita berdoa menutup firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan kepada kami. Mampukan kami untuk berani dan bertahan di tengah tantangan, rintangan yang kami hadapi sebagai pengikut Kristus. Dan biarlah kami terus membangun kasih persaudaraan kami dengan saudara-saudara kami, dengan sesama kami, dan melalui kehidupan yang nyata itu,
dalam kasih persaudaraan, maka akan menjadikan kami terus memenuhi panggilan kami sebagai saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih untuk firman Tuhan kepada kami. Materaikan dalam hidup kami agar kami mentaati dan menuruti dan melakukan firman-Mu tiap-tiap hari dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin.